Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li mengerutkan kening. Tiba-tiba, kilat keemasan muncul di tubuhnya. Tubuhnya melintas, dan dia berubah menjadi busur petir emas tebal yang mengelak ke samping. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan keenam pedang terbang itu dibawa ke labu surga misterius. Cahaya zamrud di dalam Mysterious Heaven God melilit 6 pedang terbang, dan cahaya hijau beracun di atasnya tersedot. Bintik-bintik hijau pada 6 pedang hangat awan bambu juga menghilang, dan mereka kembali ke penampilan aslinya. Han Li merasakan situasi ini, dan hatinya menjadi rileks. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Taiyu mencibir, dan isyarat tangannya berubah. 9 cahaya panah sepertinya memiliki pikirannya sendiri. Mereka segera mengubah arah, dan mengejar Han Li. Cahaya hijau yang dipancarkan oleh 9 anak panah tiba-tiba terhubung satu sama lain, dan kecepatan mereka sedikit meningkat. Jarak antara keduanya dengan cepat menyusut, dan mereka akan disalib. Han Li melirik ke belakang, lalu mengangkat tangannya. Cahaya zamrud terbang keluar dari lengan bajunya, dan melilit 9 anak panah dengan suara siulan. Cahaya hijau beracun yang dipancarkan oleh 9 anak panah dengan cepat meredup, dan hanya lapisan dangkal yang tersisa dalam sekejap mata. Taiyu merasa bahwa hubungan antara pikirannya dan 9 anak panah dengan cepat melemah. Kulitnya tenggelam, dan dia segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya hijau. Kemudian, dia meraihnya dengan satu tangan. Setelah cahaya memudar, cambuk berbentuk ular berwarna hijau tua muncul di tangannya. Permukaannya ditutupi duri hijau, dan terlihat sangat tajam. Taiyu menggoyangkan pergelangan tangannya, dan cambuk hijau itu terulur oleh angin. Itu langsung melintasi jarak beberapa ribu kaki, dan itu tampak seperti ular berbisa. Ekor cambuk meringkuk seperti kilat, dan melilit 9 anak panah. Kemudian, tiba-tiba ditarik. Suara teredam terdengar, dan cambuk panjang yang melilit 9 anak panah mematahkan ikatan cahaya zamrud di sekitarnya. Han Li mengangkat alisnya, dan dia mengambil kembali cahaya zamrud dengan isyarat tangan. Kemudian, petir emas tiba-tiba berubah arah, dan melesat ke arah Taiyu. Dia dengan cepat melantunkan mantra, dan kilat keemasan tiba-tiba menjadi cerah. Saat berikutnya, itu berubah menjadi selusin petir emas yang identik. Lebih dari selusin petir emas tiba-tiba menyebar dan menembak ke arah bulu besi ke arah yang berbeda. Setiap sambaran petir emas memancarkan aura yang sama, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui yang mana Han Li. Kulit Taiyu sedikit berubah. Dia melambaikan tangannya dan meraih busur besar di atas kepalanya. 9 panah melintas dan muncul kembali di busur besar sebelum menembak ke depan seperti bintang jatuh. Setelah 9 bayangan panah meninggalkan tali busur, mereka tiba-tiba terbelah setelah kilatan cahaya, berubah menjadi bayangan panah hijau pekat yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit. Setiap bayangan panah memancarkan fluktuasi hukum racun yang ganas, menyebabkan ki iblis di kehampaan terdekat bergejolak. Untuk sesaat, warna langit dan bumi berubah. Selusin petir emas langsung ditembus oleh hujan panah lalu meledak. Setelah sambaran petir emas meledak di tepinya, sosok Han Li muncul. Pada saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti oleh busur petir keemasan, mengembun menjadi baju besi petir, jadi dia tidak terluka. Melihat ini, kilatan tak menyenangkan melintas di mata Taiyu. Dia segera membentuk segel dengan kedua tangan lalu menunjuk. Langit yang penuh dengan bayangan panah segera berubah arah dan melesat ke arah Han Li dari segala arah, mengeluarkan suara yang padat dan menusuk telinga. Han Li mengangkat alisnya dan membuka tangannya. Busur petir emas tebal berkedip dan berkedip, memancarkan semburan hukum petir. Suara guntur terdengar keras. Dia melambaikan tangannya, dan busur petir emas terus-menerus terbang keluar, membentuk lapisan jaring petir emas yang padat di sekujur tubuhnya.
Hujan anak panah mendesing di udara dan menghantam jaring petir emas, menyebabkan serangkaian ledakan terdengar. Jaring petir emas bergetar hebat, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda putus. Itu memblokir semua bayangan panah. Han Li mendengus dingin dan tiba-tiba meraih kekosongan dengan satu tangan. Dengan kilatan cahaya keemasan, 18 pedang bambu hijau segera muncul. Dia dengan cepat melantunkan mantra dan mengguncang pergelangan tangannya. 18 pedang hangat awan bambu hijau bersinar terang, meledakkan kis pedang emas yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berguling dan mengembun, mereka berubah menjadi gunung pedang emas, menebas langit yang penuh dengan bayangan panah. Langit yang penuh dengan bayangan panah langsung terbelah menjadi dua. Gunung pedang emas tidak berhenti sama sekali. Dengan sekejap, itu muncul di depan Taiyu dengan kecepatan luar biasa. Kulit Taiyu berubah. Dia membuka mulutnya dan meludahkan perisai gelap. Dengan sekejap, itu berubah menjadi lapisan tirai cahaya gelap di depannya. Pada saat yang sama, tubuhnya memancarkan cahaya hijau, dan dia mencoba yang terbaik untuk menghindar ke samping. Suara pedang bersiul nyaring, dan gunung pedang emas berguling ke bawah. Tirai cahaya gelap tampak biasa saja, tetapi sangat sulit. Itu sebenarnya memblokir sebagian besar pedang emas Kis. Namun, masih ada bagian kecil dari pedang Qi yang menembus tirai cahaya gelap dan mengejar Taiyu. Meskipun Taiyu mencoba yang terbaik untuk menghindar, tubuhnya masih tertangkap oleh beberapa pedang Qi. Darah tiba-tiba muncul. Beberapa luka pedang yang dalam muncul di tubuhnya, dan darah menyembur keluar. Tapi kemudian, dia mengeluarkan raungan liar, dan matanya berubah menjadi merah darah, lalu tangannya membentuk segel. Cahaya hijau melintas di tubuhnya, dan cahaya seperti kabut hijau keluar dari tubuhnya. Itu menyebar ke segala arah, dan membentuk domain roh hijau yang berukuran hampir 50 km. Di dalam domain roh, kabut tebal berwarna hijau bergulung, dan memadat menjadi suatu zat. Pepohonan dan bebatuan di pegunungan di bawahnya tersentuh oleh kabut hijau beracun ini. Mereka dengan cepat meleleh, dan berubah menjadi nanah hijau. Bawahan Taiyu telah melarikan diri jauh, dan tidak tercakup oleh domain roh. Si Chuan Kong tidak berdiri jauh. Dia ditutupi oleh domain roh hijau. Di bawah kabut beracun di sekitarnya, cahaya spiritual pelindungnya dengan cepat meleleh. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa alat pelindung abadi, dan itu berubah menjadi lapisan tirai tipis untuk melindungi tubuhnya. Tapi, di bawah korosi kabut beracun, alat abadi ini juga cepat meleleh. Namun, alat iblis ini akhirnya memberinya waktu. Pipa luoza di dadanya bersinar dengan cahaya perak. 10 jarinya bergerak dengan kecepatan kilat, dan rune perak terbang keluar, lalu melilit tubuhnya, dan berubah menjadi formasi mantra perak. Dengan kilatan cahaya perak, sosok si Chuan Kong menghilang dari domain roh hijau, dan saat berikutnya, dia muncul 100 km jauhnya. Taiyu mengabaikan si Chuan Kong, dan hanya menatap Han Li dengan mata merah darahnya. Dia membanting telapak tangannya ke bawah. Kabut beracun hijau di sekitar domain roh melonjak ke arah Han Li dari segala arah. Pada saat yang sama, kabut beracun dengan cepat mengembun menjadi naga beracun yang besar, lalu menerkam ke arah Han Li. Setiap naga beracun memancarkan hukum racun yang sangat kuat. Kemanapun mereka lewat, kehampaan itu bergetar hebat, seolah-olah akan meleleh. Melihat ini, Han Li masih mempertahankan ekspresi tenang, dan tangannya membentuk segel dengan cepat. Cahaya keemasan yang menyilaukan mekar dari tubuhnya, dan membentuk gelombang cahaya keemasan yang melonjak ke sekeliling. Dalam sekejap, itu mencakup area seluas puluhan kilometer, dan dia juga membuka domain rohnya. Han Li sekarang telah memasuki alam Dewa Tai. Gelombang cahaya keemasan dalam domain waktu bergulir, dan jauh lebih padat dari sebelumnya, hampir berubah menjadi substansi. Aura yang sangat kaya dari hukum waktu berdesir di domain roh emas.
Kabut beracun dan naga beracun di sekitarnya tiba-tiba melambat, dan menjadi hampir 10 kali lebih lambat. Domain roh dari hukum waktu. Mata Taiyu dipenuhi keterkejutan, dan dia mengangkat tangannya, seolah ingin melakukan sesuatu. Namun, kecepatannya juga melambat 10 kali lipat, dan bagi Han Li, dia terlihat sangat lambat. Han Li membentuk segel dengan kedua tangan, dan kilat keemasan di tubuhnya bersinar terang. Busur listrik emas muncul, dan membentuk formasi petir di sekelilingnya. Meskipun busur listrik emas meredup di bawah penindasan domain roh beracun, busur listrik emas ini masih mengandung kekuatan hukum, dan formasi kilat masih bisa beroperasi. Oleh karena itu, dengan kilatan petir, sosok Han Li menghilang tanpa jejak, dan di saat berikutnya, dia muncul di belakang Taiyu, dan segera membuka mulutnya. Petir emas yang menyilaukan keluar dari mulutnya, dan mengenai kepala Taiyu dengan kecepatan luar biasa. Wajah Taiyu dipenuhi keterkejutan, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berbalik, cahaya hijau di tubuhnya melonjak, dan kekuatan hukum racun di tubuhnya beroperasi dengan gila-gilaan, dan melonjak keluar. Kabut beracun di sekitarnya bergulung dengan keras, dan berkumpul di belakangnya. Dalam sekejap, itu memadat menjadi raksasa hijau setinggi lebih dari 100 kaki, dengan wajah jahat. Itu adalah roh dunia. Seluruh tubuh roh domain memancarkan fluktuasi yang sangat kuat dari hukum racun, tapi masih lincah. Itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan petir emas. Tapi sebelum Taiyu bisa menghela nafas lega, bayangan emas melintas di depannya, dan pedang terbang emas terbang keluar dari kabut beracun di depannya. Itu adalah pedang bambu hijau yang telah diambil Han Li sebelumnya. Meskipun pedang itu diwarnai bintik-bintik hijau, itu masih sangat cepat, dan berputar di sekitar kepala Taiyu seperti kilat. Ekspresi wajah Taiyu langsung membeku, dan di saat berikutnya, kepalanya miring dan berguling ke bawah. Han Li tanpa ekspresi menjentikkan jarinya, dan pedang emas Qi ditembakkan seperti kilat, dan tenggelam ke kepala Taiyu. Dengan keras, seluruh kepalanya meledak seperti semangka, dan jiwa di dalamnya ikut musnah. Air mancur darah menyembur keluar dari lehernya, dan mayat tanpa kepala Taiyu jatuh terlentang, dan jatuh ke bawah, tetapi Han Li melambaikan tangannya, dan mengirimkan cahaya hijau untuk menangkapnya. Taiyu jatuh, dan domain roh hijau mengeluarkan gemuruh teredam, dan dengan cepat bubar. Roh domain mengeluarkan raungan, lalu tubuhnya juga meledak dengan gemuruh, berubah menjadi gas hijau yang menggelinding, dan dengan cepat menghilang. Han Li membuat segel tangan, dan bola cahaya keemasan terbang kembali. Itu adalah 18 pedang bambu hijau, dan di atas cahaya keemasan, ada juga busur hijau dan 9 anak panah hijau. Pedang terbang ini baru saja ditutupi oleh domain roh hijau, dan bintik-bintik hijau muncul di pedang, tapi itu tidak serius. Han Li melambaikan tangannya, dan pedang, busur, dan panah terbang ini semuanya masuk ke labu surga misterius. Kemudian, dia membuat segel tangan, dan juga menyingkirkan domain roh waktu. Setelah beberapa tarikan napas, semua cahaya keemasan dan gas beracun benar-benar menghilang, dan langit menjadi cerah kembali. Kemampuan luar biasa rekan Taois Li untuk membunuh musuh yang kuat, aku mengagumimu. Kekosongan melintas, dan sosok si Chuan Kong muncul di sebelah Han Li, dan berkata sambil tersenyum. Ketika bawahan Taiyu di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Taiyu, yang berada di alam Dewa Tai tahap akhir, dibunuh oleh seorang kultivator manusia alam Dewa Tai tahap awal yang tidak dikenal. Saat berikutnya, tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, dan semua orang lari ketakutan. Han Li menoleh dan melihat, dan cahaya dingin melintas di matanya. Membunuh Taiyu dan yang lainnya telah benar-benar menyinggung salah satu dari 10 raja masalah, dan orang-orang ini semua harus dihilangkan, dan memotong rumput liar di akarnya. Rekan Taois Li,
Kamu baru saja bertempur sengit, kamu harus istirahat dulu, dan serahkan orang-orang ini kepadaku. Si Chuan Kong tersenyum tipis, dan sosoknya bergoyang, berubah menjadi cahaya ungu kehitaman, dan mengejar orang-orang itu. Melihat ini, Han Li menarik pandangannya, dan melambaikan tangannya untuk mengirimkan cahaya hijau ke tubuh Taiyu, dan gelang penyimpanan hijau diluncurkan, lalu melambaikan tangannya untuk menembakkan beberapa bola api merah, membungkus tubuh Taiyu dan membakarnya. Dalam sekejap mata, tubuh Taiyu berubah menjadi abu, dan tertiup angin. Han Li mengeluarkan pil obat dan menelannya. Pada saat yang sama, dia mengirimkan gumpalan indera ilahi ke dalam gelang penyimpanan hijau. Setelah 1/4 jam, wajahnya menyala, dan dia mengangkat tangannya untuk meraih. Cahaya abu-abu melintas di tangan Han Li, dan tulang binatang abu-abu muncul. Tulang binatang itu mirip dengan batu giok. Ada garis dan pola yang tertulis di atasnya. Itu adalah peta pegunungan Sihuan. Cahaya pelarian ungu hitam terbang kembali dari kejauhan dan melintas ke sosok si Chuan Kong. Mereka semua diurus. Tidak ada yang dibiarkan hidup. Aku menangkap salah satu dari mereka dan menggeledah jiwanya. Orang-orang ini adalah bawahan dari Raja Badak Emas. Orang yang baru saja kamu bunuh disebut Taiyu, dan dia adalah orang kepercayaan penting dari Raja Badak Emas, kata si Chuan Kong samar dengan cahaya aneh yang berkedip di kedalaman pupil matanya. Aku juga mendapat beberapa keuntungan di sini. Aku menemukan peta pegunungan Sihuan dari alat sihir penyimpanan Taiyu. Coba lihat. Han Li tidak peduli dan menyerahkan tulang binatang abu-abu itu. Besar. Saya tidak harus terus berkeliaran secara membabi buta. Si Chuan Kong juga senang ketika mendengar ini. Dia mengambil slip giok tulang binatang dan hendak memeriksanya, tapi tiba-tiba dia berhenti. Raja Badak Emas dikatakan kejam dan pendendam. Saya khawatir akan ada pengejar yang datang segera karena kita membunuh rakyatnya. Lebih baik pergi dulu, kata si Chuan Kong dengan sungguh-sungguh. Kamu benar. Han Li mengangguk. Kedua sosok itu melintas, berubah menjadi dua cahaya pelarian, dan melesat ke kejauhan, menghilang di langit yang jauh. Rumah gua Raja Badak Emas. Di aula yang megah, seorang pria gendut yang tampak seperti bakso menendang pergi pelayan menggoda yang sedang berlutut di sampingnya dan memijat kakinya. Dia berdiri dengan satu langkah, dan lemak di perutnya yang besar bergoyang-goyang. Dia melambaikan tangannya dan langsung menghancurkan gelas anggur emas. Gelas anggur itu jatuh ke tanah dan langsung pecah berkeping-keping. Anggur merah gelap di dalamnya mengalir ke seluruh tanah. Pelayan di sekitarnya berlutut di tanah satu demi satu. Seluruh tubuhnya gemetar. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala, karena takut rajanya akan menendang mereka lagi. Taiyu, sampah ini, sebenarnya tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Teman-teman, pergi dan lihat apakah kepalanya telah dimakan oleh binatang buas. Jika tidak, bawa kembali kepadaku, bungkus dengan emas dan letakkan di bawah tangga di depan aulaku setiap hari. Raja Badak Emas meraung. Suara melengkingnya yang agak menggelikan bergema di aula, tetapi tidak ada yang berani menunjukkan sedikit pun senyuman. Segera, selusin bawahan yang tampak ganas di aula berteriak, "Ya, Tuan!" Lalu mundur serempak. Setelah memaki beberapa saat, Raja Badak Emas masih tampak sedikit marah. Dia berbalik dan meraih pot anggur kaca bertatahkan benang emas lalu melemparkannya. Jangan marah, Yang Mulia. Bawahan ini bersedia berbagi beban Yang Mulia. Saya akan pergi dan mengambil kepala si Chuan Kong segera. Di sisi aula, seorang pria kekar mengenakan Golden Crow Chainmail maju selangkah dan membungkuk saat dia berbicara. Orang ini memiliki kepala macan tutul dan mata bulat. Dia memiliki bahu besar dan pinggang bulat. Sosoknya agak mirip dengan badak emas, tetapi ototnya menonjol dan dia terlihat sangat kuat. Wajahnya 90% mirip dengan manusia, hanya mempertahankan hidung seperti briket hitam dan mulut dengan gigi tajam.
Melihat bahwa Jenderal Galak di bawahnya telah mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan, ekspresi Raja Badak Emas menjadi sedikit tertahan. Dia mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam, tetapi matanya melayang ke arah pria kurus berjubah seputih salju yang membawa pedang di punggungnya. Sosoknya tidak berbeda dengan manusia. Tidak ada tulang hidung di kepalanya, hanya 2 lubang kecil, dan hampir mempertahankan penampilan kepala ular seputih salju. Matanya dingin. Karena Taiyu dapat memberikan kepalanya kepadanya, tampaknya putra bungsu Holy Lord bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Lupakan saja. Karena si Zhan Feng telah menjanjikan keuntungan seperti itu, Tong Yu, Yin Yu, kalian berdua pergi dan tangkap dia hidup-hidup, kata Raja Badak Emas setelah merenung sejenak. Raja, tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Saya sendiri sudah cukup. Tong Yu yang kekar melirik pria berkepala ular itu saat berkata, "Sejak kapan aku membutuhkanmu untuk mempertanyakan perintahku?" Raja Badak Emas menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak berani." Tubuh Tong Yu menegang saat jejak ketakutan melintas di matanya. "Raja, mengapa kamu ingin menangkapnya hidup-hidup?" Yin Yu berjalan maju tanpa ekspresi lalu bertanya. Dengan chip tawar-menawar yang hidup, akan lebih mudah untuk mendiskusikan bisnis dengan pangeran tertua Holy Lord. Bahkan Taiyu telah kalah kali ini, jadi harganya tidak bisa sama seperti sebelumnya. Raja Badak Emas menarik seorang wanita berekor ular dan memeluknya saat dia berbicara. "Aku mengerti, aku akan lebih berhati-hati saat menyerang." Yin Yu menganggukkan kepalanya. "Baiklah, kalian bisa pergi." Perintah Raja Badak Emas. Iya, keduanya menerima pesanan dan berbalik untuk pergi. Beberapa hari kemudian, di hutan lebat pegunungan Sihuan yang diselimuti kabut ungu, ada bola cahaya perak yang tidak mencolok. Radiusnya kurang dari 100 kaki, dan ada fluktuasi spasial samar yang berasal darinya. Di dalam bola cahaya perak, Han Li dan Si Chuan Kong berdiri saling berhadapan. Di antara mereka berdua terbaring mayat hitam hangus yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Itu berbentuk seperti gurita, dan ada ratusan tentakel seperti akar di bawah tubuhnya. Namun, setengah dari mereka sudah putus. Itu hanya 100 tentakel binatang dari alam dewa sejati, tapi masih sangat sulit untuk dihadapi. Itu membuat kami menghabiskan begitu banyak waktu. Si Chuan Kong menendang tentakel mayat yang hangus itu saat berkata, "Kekuatan magis bawaan orang ini terlalu istimewa. Setelah tentakelnya menyentuh tanah, tubuhnya bisa bergerak kemana-mana. Jika bukan karena domain roh ruangmu, aku khawatir kita masih akan dituntun berputar-putar olehnya." Han Li menggelengkan kepalanya. "Baiklah. Karena inti iblis telah dipanen, ayo lanjutkan perjalanan kita. Kita telah membunuh salah satu tangan kanannya. Raja Badak Emas itu tidak akan melepaskannya." Si Chuan Kong menghela nafas panjang. "Ayo naik kapal terbangku kali ini. Ayo terbang lebih tinggi agar kita tidak diganggu oleh demonic beast di bawah." Han Li mengangguk dan berkata. Dengan itu, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan Jasper Flying muncul. Si Chuan Kong mengangguk dan mempertahankan domain rohnya. Dia melompat ke kapal terbang dan berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir bersama Han Li. Mereka membubung ke langit dan melesat pergi. Namun, setelah kapal terbang itu melaju kurang dari 100 mil, cahaya yang mengalir tiba-tiba terhenti. Di kehampaan di depan, berdiri seorang pria kekar dengan baju besi emas dan seorang pria berwajah dingin dengan jubah putih. Tampaknya untuk mengejar kami, kedua orang ini bahkan tidak membawa antek-anteknya kali ini. Si Chuan Kong melirik dua orang di depannya dan berkata dengan cemberut. Han Li melihat ke atas dan ke bawah dan menemukan bahwa pria lapis baja emas itu adalah seorang kultivator dewa primordial tahap akhir sedangkan pria berjubah putih adalah ranah dewa primordial puncak. Dilihat dari auranya, mereka tampaknya jauh lebih kuat dari Taiyu. Siapa yang membunuh Taiyu?
Pria lapis baja emas bernama Tong Yu bertanya terlebih dahulu. Mengapa? Ingin membalaskan dendamnya. Han Li melengkungkan sudut mulutnya saat bertanya. Aku hanya ingin tahu siapa yang membunuh sampah itu. Tong Yu mencibir. Bukankah mudah untuk mengetahui siapa yang membunuhnya? Setelah kamu mati, kami akan pergi ke Netherworld untuk menyusulnya dan bertanya padanya. Kemudian kita akan tahu, kata si Chuan Kong tersenyum. Kita tidak bisa membunuh anak ini, kita hanya bisa menangkapnya. Yin Yu, tangan saya berat tapi saya tidak bisa mengendalikan api. Aku akan meninggalkan dia untuk Anda. Adapun yang lain, serahkan dia padaku. Mata Tong Yu menyapu si Chuan Kong dan akhirnya jatuh pada Han Li dan berkata sambil tersenyum. Yin Yu yang mengenakan jubah putih perlahan menghunus pedang panjang dari belakang punggungnya. Dia tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya untuk menolak. Tong Yu sudah lama terbiasa dengan ini. Dia mengangkat kakinya dan menginjak berat dalam kehampaan. Tiba-tiba, terjadi ledakan di langit dan gelombang riak tak terlihat menyebar. Sosoknya sudah menghilang. Sangat cepat. Seru Han Li dalam hatinya. Dia langsung menyimpan Jasper Flying lalu sosoknya meledak. 30 kaki jauhnya, cahaya hijau dan cahaya hitam tiba-tiba bertabrakan, menyebabkan gemuruh yang mengguncang bumi. Han Li hanya merasakan tekanan seperti gunung datang langsung. Tidak hanya riak yang disebabkan oleh lapisan tabrakan tidak menyebar, tetapi mereka juga menabraknya. Pada awalnya, dia masih bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan, tetapi setelah beberapa lapis kekuatan, lengan Han Li sedikit sakit, dan sulit baginya untuk mempertahankannya. Saat riak lapisan ketujuh ditarik, Han Li akhirnya tidak bisa bertahan dan dipukul lalu terpental. Si Chuan Kong baru saja akan bergerak, dia mendengar suara yang jelas. Cahaya pedang seputih salju tiba-tiba menyala dan menebas ke arah kepalanya. Dia bergerak ke samping, ingin menghindarinya, tetapi ketika cahaya pedang jatuh, pedang Qi jatuh dengan keras, seperti longsoran salju, merobeki langit dan bumi di sekitarnya. Jatuhnya menjadi semakin besar, membungkus semakin banyak, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit berubah bentuk. Si Chuan Kong merasakan seutas kekuatan hisap yang sangat kuat datang darinya, dan dia buru-buru membentuk segel dengan tangannya untuk memadatkan penghalang spasial di sisinya, memutuskan hubungan antara dia dan kekuatan hisap, dan baru kemudian dia melompat keluar lalu melarikan diri. Space Barrier tersapu oleh pedang Qi dan langsung hancur berkeping-keping. Setelah si Chuan Kong menstabilkan tubuhnya, dia segera memutar pergelangan tangannya, dan tombak perak muncul di telapak tangannya. Pupil vertikal yang terakhir juga menatapnya, seolah menatap mangsa, bahkan tidak berkedip sesaat pun. Di sisi lain, Void meledak tanpa henti. Tong Yu dan Han Li bertabrakan tanpa henti di udara, dan kekuatan setiap tabrakan lebih kuat dari yang terakhir. Situasinya persis sama dengan yang pertama kali. Semakin lama konfrontasi antara mereka berdua, semakin kuat kekuatan Tong Yu. Meskipun Han Li dapat merasakan gelombang hukum yang dilepaskan dari tubuh Tong Yu, dia tidak dapat mengetahui hukum macam apa itu. Namun, dia juga menemukan cara untuk menghadapinya, yaitu tidak bertukar pukulan dengan Tong Yu untuk waktu yang lama. Dia hanya akan berpisah setelah tabrakan pertama, dan kemudian mencari kesempatan untuk meluncurkan serangan lain. Namun, Tong Yu tampak gegabah, tetapi kenyataannya, dia sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat, dan dia tidak dapat menemukan kekurangan sama sekali. Selain itu, kecepatannya sangat cepat, dan membuat Han Li sulit untuk mengikutinya.